Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa haluka wa kaifa haluki? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah anak-anak kelas 6. Kali ini kita berjumpa lagi dengan materi bahasa Arab. Untuk yang minggu lalu kita sudah belajar mengenai bab adikku. Maka untuk kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang fit diwani, yang artinya di kantor. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kosakata yang pertama adalah diwanun. Diwanun artinya kantor. Hasubun. Hasubun artinya komputer. Qolamun. Qolamun artinya pena. Kirtosun. Kirtosun artinya kertas. Kosakata selanjutnya yaitu takwimun. Takwimun artinya kalender. Kemudian selanjutnya tobibun. Tobibun artinya dokter. Dan yang terakhir adalah muhandisun. Muhandisun artinya insinyur atau arsitek. Selanjutnya kita akan mempelajari teks yang ada pada kitab halaman 83. Silahkan dibuka ya. Untuk yang pertama, mari kita baca bersama. Kemudian setelah itu kita artikan ya bersama-sama. Fit diwani. Hada faridun. Huwa tolibun mahirun fil fasli sadisati. Dzalika waliduhu ismuhu Ismail. Huwa muhandisun nasyitun. Huwa ya'malu fit diwani wa yadhabu ilaihi fis sa'ati sabi'ati sobahan. Thumma yarji'u ilal baiti fis sa'atil khamisati masa'an kulla yaumin. Hunaka adawatun kathiratun fit diwani. Minha maktabun, kursiyun, khizanatun, rofun, kirtosun, wa qolamun. Al-maktabu janibal babi, wal kursiyu waro al-maktabi, wal qolamu alal maktabi. Tilka khizanatun wahidatun, fiha salasatu aqlamin, wa sittatu kutubin, wa ahada asyara kirtosan. Setelah kita baca bersama, sekarang mari kita artikan ya untuk teks fit diwani. Fit diwani artinya di kantor. Hada faridun, ini Farid. Huwa tolibun mahirun fil fasli sadisati. Dia murid yang pintar di kelas 6. Dzalika waliduhu ismuhu Ismail. Itu ayahnya, namanya Ismail. Huwa muhandisun nasyitun. Dia seorang insinyur atau arsitek yang semangat. Huwa ya'malu fit diwani. Dia bekerja di kantor. Wa yadhabu ilaihi fis sa'ati sabi'ati sobahan. Dan dia pergi ke kantornya di pukul 7 pagi. Thumma yarji'u ilal baiti fis sa'atil khamisati masa'an kulla yaumin. Kemudian dia kembali ke rumah pukul 5 sore setiap hari. Hunaka adawatun kathiratun fit diwani. Di sana ada beberapa alat yang banyak di kantor. Minha maktabun, kursiyun, khizanatun, rofun, kirtosun, wa qolamun. Di antaranya ada meja, kursi, lemari, rak, kertas, dan pena. Al-maktabu janibal babi. Meja di samping pintu. Wal kursiyu waro al-maktabi. Dan kursi di belakang meja.
wal qalamu 'alal maktabi, dan pena di atas meja. Tilka khizanatun wahidatun, itu satu lemari. Fiha salasatu aqlamin wa sittatu kutubin wa ahada asyara kirtasan. Di dalamnya terdapat 3 pena dan 6 buku dan 11 kertas. Setelah kita mengetahui dan memahami teks Diwan, mari kita coba bersama-sama untuk menjawab soal. Untuk soal yang pertama, Man Ismail? Siapa Ismail? Dalam teks ditemukan, Ismuhu Ismail huwa muhandisun nasyitun. Namanya Ismail, dia seorang insinyur yang semangat. Maka untuk jawaban nomor 1, Man Ismail adalah huwa muhandisun nasyitun. Untuk pertanyaan yang kedua, madza fil khizanati? Apa yang ada di dalam lemari? Di dalam teks ditemukan tilka khizanatun wahidatun fiha salasatu aqlamin wa sittatu kutubin wa ahada asyara kirtasan. Itu terdapat satu lemari, di dalamnya ada 3 pena dan 6 buku dan 11 kertas. Maka untuk jawaban nomor 2 dengan pertanyaan madza fil khizanati, jawabannya adalah fil khizanati salasatu aqlamin wa sittatu kutubin wa ahada asyara kirtasan. Untuk pertanyaan yang ketiga, ainal maktabu? Di mana meja? Di bacaan tertulis al maktabu janibal babi. Meja di samping pintu. Maka untuk jawaban ainal maktabu adalah al maktabu janibal babi. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, Udkur adawatun fi diwani. Sebutkan benda-benda atau alat-alat yang ada di kantor. Dalam teks ditemukan bacaan hunaka adawatun katsiratun fit diwani minha maktabun kursiyun khizanatun rafun kirtasun wa qalamun. Di sana terdapat alat-alat atau benda-benda yang banyak di kantor. Di antaranya meja, kursi, lemari, rak, kertas, dan pena. Maka untuk jawaban Udkur adawatun fit diwani adalah minha maktabun kursiyun khizanatun rafun kirtasun wa qalamun. Dan untuk soal yang terakhir, mata yarji'u Ismail minad diwani? Kapan Ismail kembali dari kantor? Dalam teks ditemukan summa yarji'u ilal baiti fis sa'atil khamisati masa'an kulla yaumin. Kemudian ia kembali pulang pukul 5 sore setiap hari. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 5 adalah yarji'u ilal baiti fis sa'atil khamisati masa'an kulla yaumin. Untuk materi selanjutnya yaitu adadun atau bilangan. Dalam hal ini terdapat mudzakkar dan muannas. Mudzakkar adalah laki-laki sedangkan muannas adalah perempuan. Mudzakkar disimbolkan dengan tanda plus dan muannas disimbolkan dengan tanda minus. Sekarang mari kita lihat pada rumus hitungan angka 1 dan 2. Pada angka 1 dan 2, jika bendanya laki-laki atau mudzakkar, maka angkanya atau bilangannya mengikuti mudzakkar. Dan jika bendanya muannas atau perempuan, maka angkanya juga mengikuti muannas. Seperti contoh mudzakkar dan mudzakkar. Contohnya, jika benda atau orangnya tilmizun, maka angkanya juga mudzakkar yaitu wahidun.
Nah, pada contoh dilihat ya. Tilmidun wahidun. Dan untuk angka yang kedua, jika bendanya mudzakkar, maka angkanya juga mudzakkar. Seperti tilmidani isnani. Sedangkan untuk contoh yang muannas, apabila bendanya muannas, maka angkanya juga muannas. Misal, ustadzatun wahidatun. Nah, keduanya sama-sama muannas. Dan apabila angka yang kedua yaitu ustadzatani isnatani. Jika pada angka 1 dan 2 benda diletakkan di depan dan angka diletakkan di belakang, maka terkebalikan dari angka 3 sampai 10. Jika angka 3 sampai 10, maka angkanya yang di depan dan bendanya di belakang. Nah, sekarang mari kita lihat. Jika angka 3 sampai 10 bendanya berupa perempuan atau muannas, maka angkanya berupa mudzakkar. Dan jika bendanya berupa mudzakkar atau laki-laki, maka angkanya berupa muannas atau perempuan. Jadi antara angka dan benda dia tidak sama. Kita lihat pada benda atau nama ustadzatun. Nah, ustadzatun adalah jamak dari ustadzatun. Nah, di situ angkanya berubah bukan menjadi salasatun tetapi salasun. Angkanya mudzakkar atau laki-laki salasun dan bendanya berupa muannas yaitu ustadzatun. Gitu pula angka 4. Angka 4 berupa mudzakkar yaitu arbaun dan bendanya berupa muannas yaitu ustadzatun, jamak dari ustadzatun. Nah, sedangkan apabila bendanya berupa mudzakkar atau laki-laki, maka angkanya berupa muannas. Angka salasatun. Nah, angkanya muannas, maka bendanya mudzakkar yaitu talamidin. Talamidin adalah jamak dari tilmidun. Dan nomor 4 sama halnya dengan nomor 3, yaitu arba'atun. Angkanya berupa muannas, maka bendanya berupa mudzakkar yaitu talamidin, jamak dari tilmidun. Untuk angka 5 hingga 10 sama halnya dengan angka 3 dan 4. Jika bendanya muannas, maka angkanya mudzakkar. Dan jika angkanya mudzakkar, maka bendanya muannas. Jadi antara benda dan angka keduanya tidak sama. Perlu diingat, untuk angka 3 sampai 10, benda yang digunakan adalah benda yang jamak atau yang lebih dari 1. Jamak dari ustadzatun adalah ustadzatun, maka jamak dari tilmidun adalah talamidun. Angka 11 dan 12 sama halnya dengan angka 1 dan 2. Antara benda dan angka keduanya sama. Jika angka mudzakkar, maka bendanya juga akan mengikuti mudzakkar. Dan jika angkanya muannas, maka bendanya akan muannas. Kita lihat pada contoh. Ahada asyara tilmidan. Nah, tilmidan merupakan mudzakkar, maka bendanya juga mudzakkar jika angka 11 dan 12. Jika bendanya berupa muannas ustadzatan, maka angkanya juga berupa muannas yaitu ihda asyrota. Untuk hitungan angka 13 sampai 20, jika bendanya berupa mudzakkar yaitu tilmidan, maka angkanya yang depan berubah menjadi muannas. Kita lihat pada contoh. Salasata asyara tilmidan. Salasata dia muannas. Asyara tilmidan dia berupa mudzakkar. Nah, angka 14 juga sama. Untuk asyara dan tilmidannya dia berupa mudzakkar. Sedangkan angka yang di depan dia berubah menjadi muannas yaitu arba'ata. Dan untuk benda yang berupa muannas yaitu ustadzatan, maka
angkanya berupa mudzakkar. Kita lihat pada contoh, angka 13, 3-nya salasa, sedangkan kelipatan 10-nya asyrota ustadzatan. Nah, sama-sama muannas. Jika angka 14 pun sama, arba'a mudzakkar, asyrota ustadzatan, muannas. Nah, perbedaannya di angka depan dan benda. Hal tersebut berlaku untuk angka 13 sampai angka 20. Alhamdulillah, materi kita kali ini telah selesai. Untuk tugas minggu ini, silahkan kalian menuliskan kosakata dengan menggunakan bahasa Arab. Di situ terdapat 5 gambar. Yang pertama itu gambar pena, yang kedua gambar kantor, yang ketiga gambar kalender. Untuk yang nomor 4 adalah gambar insinyur atau arsitek, dan yang nomor 5 adalah gambar kertas. Untuk tugas selanjutnya yaitu silahkan kalian menuliskan angka dengan menggunakan bahasa Arab. Yang pertama adalah kolamanisnani. Sedangkan yang kedua 4 pena yaitu arba'atu aqlamin. Dan yang nomor 3 yaitu thalibatun wahidatun. Nomor 4 yaitu salasa asyrota thalibatan. Dan yang angka kelima yaitu khamsu thalibatin. Untuk tugasnya silahkan kalian tulis di buku tulis dan kirimkan ke Usfia. Usfia tunggu ya. Don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study at home. And be careful. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi kita kali ini telah